Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Faisal Effendi dengan NPM 23 0305 0138. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Revolusi Digital AI, Big Data, dan Transformasi Pendidikan dalam Isu Global. Dan perkenalkan anggota-anggota saya. Pertama, Leticia, dua Janifa, tiga saya sendiri, dan empat Mufa. Yang pertama, definisi. Transformasi digital 4.0 yang identik dengan revolusi industri keempat merupakan sebuah era di mana teknologi digital telah menjadi komponen yang mutlak dan secara fundamental membentuk kembali cara kita berinteraksi, kerja, dan memandang dunia. Ditandai oleh kemajuan pesat teknologi seperti kecerdasan buatan yang tidak hanya mempercepat transformasi di berbagai sektor, tapi juga mengubah cara manusia belajar dan berinteraksi dalam sistem pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Effendi dengan NPM 23 0305 0138. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi revolusi digital, AI, Big Data, dan transformasi pendidikan dalam isu global. Dan perkenalkan juga anggota-anggota saya. Yang pertama itu Tisha, Janifa, saya, dan Mufa. Yang pertama itu definisi. Informasi digital 4.0 adalah masa ketika teknologi digital menjadi bagian paling penting dari kehidupan manusia. Semua hal ini terhubung dengan teknologi mulai dari cara kita berkomunikasi, bekerja, belajar, hingga berinteraksi dengan dunia. Era ini disebut juga revolusi industri keempat karena membawa perubahan besar dalam cara manusia hidup dan berpikir. Contohnya, dulu kita menulis surat lewat pos, dan sekarang kita bisa menggunakan handphone. Karena dengan adanya revolusi ini, kita bisa menggunakan email atau WhatsApp. Seperti contoh lagi, dulu belajar harus di kelas. Sekarang kita bisa belajar lewat HP atau laptop dengan aplikasi maupun dengan kita Zoom. Jadi transformasi digital 4.0 ini berarti perubahan besar menuju kehidupan yang serba digital dan cepat. Untuk faktanya, revolusi digital mengubah banyak hal dalam kehidupan manusia. Teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan Big Data membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Apa ya itu sih?
AI adalah kecerdasan buatan yang bisa meniru cara berpikir kita atau manusia. Contohnya, robot bisa menjawab pertanyaan, aplikasi bisa menerjemahkan bahasa secara otomatis, dan sistem bisa mengenali wajah atau sidik jari seseorang, ataupun bahkan suara. Terus, apa itu data? Data adalah kumpulan data yang sangat besar yang bisa digunakan untuk mencari pola atau membuat keputusan. Misalnya, di sekolah, data nilai siswa bisa dipakai untuk melihat siapa yang perlu bimbingan tambahan. Dan fakta di dunia pendidikan, teknologi digital membuat belajar jadi lebih menyenangkan dan mudah. Di contoh, guru itu bisa mengajar lewat video online atau game, dan siswa bisa mencari materi pelajaran dari internet kapan saja. Dan juga AI bisa membantu siswa memahami soal dengan lebih cepat. Dan contoh nyatanya itu penggunaan aplikasi Ruang Guru yang mempunyai fitur robot guru, yaitu robot pintar yang bisa membantu siswa menjawab soal dan memberikan penjelasan langkah demi langkah. Untuk sisi negatifnya dari revolusi AI ini ada ada empat. Yang pertama itu dari sisi ekonomi. Transformasi digital ini juga menimbulkan tantangan seperti keamanan cyber, privasi data, dan ketimpangan digital. Dengan ini, data kita itu bisa mudah diambil seseorang, bahasa gaulnya itu hacker, dan menggunakan data kita untuk digunakan menjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan di sisi pendidikan itu, siswa itu mudah terdistraksi karena hanya informasi dan game online yang menurunkan fokus dan motivasi belajar, dan juga menimbulkan ketergantungan teknologi. Seperti siswa itu sulit memecahkan sesuatu jika tidak bantu dengan AI, dan seperti itu lain, dan membuat komunikasi menjadi lemah antara individu. Dan di sisi kesehatan, memunculkan potensi pelanggaran prinsip perlindungan data pribadi akibat ketidaksiapan infrastruktur dan tata kelola data, dan biaya yang relatif tinggi dalam mengadopsi AI. Di sisi sosial, bisa menghilangkan pekerjaan di berbagai sektor. Seperti contoh itu guru les. Dengan adanya robot guru yang bisa membantu siswa mengerjakan sesuatu itu, maka pekerjaan seperti guru les itu akan lama-kelamaan itu tersingkirkan dan menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Nah, selanjutnya itu sisi positifnya. Di sini sisi positifnya ada empat. Yang pertama itu dari sisi pendidikan, yaitu membuat pengalaman belajar itu lebih menjadi menyenangkan, uh, dan memudahkan guru menyelesaikan metode pengajaran dengan mudah. Karena dengan AI, siswa itu akan cenderung lebih tertarik karena bisa belajar
lewat game yang membuat siswa itu tersendiri akan senang. Dan guru itu akan sangat mudah karena siswa eh, untuk sisi positifnya juga ada empat. Yang pertama itu dari sisi pendidikan. AI itu memungkinkan siswa bisa belajar dengan sangat mudah karena bisa menggunakan game dan guru itu juga mudah menentukan tema belajar yang cocok dengan siswa. Untuk aspek sosial, platform digital memudahkan komunikasi lintas dunia. Seperti contoh penggunaan WhatsApp. Kita itu bisa menghubungi saudara kita yang berada di Antartika menggunakan HP saja. Eh, eh, tapi ada syaratnya, yaitu harus ada internet. Dan dari sisi kesehatan, memberikan akses kesehatan jarak jauh. Contohnya penggunaan aplikasi Halodoc. Jadi kita itu tidak harus pergi ke kita itu tidak harus pergi ke rumah sakit. Kita bisa mengecek kondisi kita lewat Halodoc dengan menghubungi eh, dokter-dokter yang dihandal lewat aplikasi Halodoc ini. Dan dari sisi ekonomi, menunjukkan peluang bisnis baru seperti prompt engineering, eh, software engineering, dan masih banyak lainnya. Dan menimbulkan efisiensi kegiatan dan produktivitas meningkat. Untuk kesimpulannya, revolusi digital dengan hadirnya AI dan data membawa dampak besar pada berbagai sektor, khususnya di dunia pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesehatan. Di satu sisi, transformasi digital membuka peluang berupa pembelajaran yang lebih profesional, efisiensi kerja, layanan kesehatan jarak jauh, dan peluang bisnis baru. Namun, di sisi lain, memunculkan ancaman privasi data, keamanan cyber, distraksi, dan dalam belajar hingga hilangnya lapangan kerja tertentu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.